Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal yang ke-38. Yeremia 38 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Yeremia 38 ayat 14 sampai ayat 22. Saya membaca ayat yang genap, Bapak Ibu, dan tolong baca ayat yang ganjil. Ayat 22 nanti kita baca bersama-sama. Dari ayat 14, Raja Sedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, "Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku." Lalu bersumpahlah Raja Sedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, "Demi Tuhan yang hidup yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu." Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Yeremia menjawab, "Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara." Kita bersama-sama, sungguh semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, "Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu, tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang." Sampai sedemikian jauh firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia mereka yang mendengar, melakukan firman Tuhan ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah kesetiaan dalam pembaharuan. Ya. Kesetiaan di dalam pembaharuan. Dan menarik karena memang yang diambil, yang mendasarkan tema ini adalah Yeremia pasal yang ke-38. Kita tahu Bapak Ibu dan Saudara, kitab Yeremia memang adalah kitab yang menceritakan tentang proses pembaharuan orang Yehuda, khususnya orang Israel. Ya, orang Israel kan sudah terpecah ya, bangsa itu, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Jadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel dibuang ke Asyur, kerajaan Yehuda dibuang ke Babel. Ya. Jadi Yeremia ini berbicara di tengah-tengah kerajaan Yehuda. Dan pada waktu itulah proses pembaruan itu dimulai oleh karena kejahatan yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang Yehuda, baik oleh raja-raja, oleh pegawai-pegawai raja, oleh pemimpin-pemimpin bangsa, tua-tua pada waktu itu, dan sampai seluruh rakyat hidup dalam dosa. Karena itu Tuhan mengadakan pembaruan, dan Tuhan memilih Babel untuk menjadi alat Tuhan untuk memperbarui Yehuda. Dan Tuhan memilih hambanya Yeremia untuk berbicara kepada orang Yehuda bahwa Babel inilah yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi kita tahu bersama, Raja Sedekia bahkan raja-raja sebelumnya
tidak mau menerima firman Tuhan. Ya. Tapi Yeremia tidak mau berhenti. Nah, sering kali dikatakan Yeremia ini adalah nabi yang gagal, tanda petik ya. Karena selama 24 tahun dia menginjili, istilahnya, dia berbicara, tidak ada yang nampak bertobat. Biarpun kita tahu ada generasi-generasi yang disiapkan oleh Tuhan melalui firman-firman yang disampaikan oleh Yeremia. Seperti adanya anak-anak muda bangsawan yang sebenarnya takut juga akan Tuhan. Tetapi umumnya tidak terbuka. Dan kita tahu Sedekia pun dalam ayat ini berkata di dalam ayat yang ke-16, dikatakan dalam ayat itu, lalu bersumpahlah Raja Sedekia dengan diam-diam kepada Yeremia. Ya, dengan diam-diam. Jadi kalau misalnya juga dikatakan dalam ayat yang ke-24, ayat 24 dalam pasal 38, lalu berkatalah Sedekia kepada Yeremia, janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan kita ini. Ya. Dan Yeremia diancam supaya kamu jangan mati. Padahal sebenarnya Raja Sedekia sendiri yang ketakutan kalau orang Yehuda tahu bahwa dia mulai mengikuti apa yang dikatakan oleh Yeremia. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara soal pembaharuan ini kalau kita bicara di Yeremia ini pembaharuan bangsa, umat pilihan Tuhan. Tapi kan kalau aplikasi pembaharuan itu bisa bangsa kita. Pembaharuan itu bisa dunia ini. Bisa bangsa kita, bisa gereja kita, bisa lingkungan kota di mana kita ada, Jakarta ini. Ya. Lalu gereja kita, lalu kemudian keluarga kita, lalu secara pribadi, hidup kita. Ya. Pembaruan harus meliputi itu semua. Dan pembaruan itu penting. Tetapi memang dalam pembaruan kita selalu tahu dan melihat ada banyak bukti bahwa pembaruan itu selalu berhadapan dengan begitu banyak tantangan. Ya. Tanggal 31 Oktober kita memperingati hari apa? Hari reformasi, bukan repot nasi, reformasi. Ya. Pembaharuan pada abad 16 yang dilakukan oleh para reformator, Martin Luther, Calvin, dan semua teman-teman pada waktu itu. Begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi. Karena pasti iblis tidak suka ada pembaruan. Pasti dunia ini tidak suka ada pembaruan. Pasti kedagingan manusia tidak suka ada pembaruan. Ada tantangan, ada pergumulan, ada hambatan. Ya bersyukur tadi ya Gideon, Tuhan pakai luar biasa. Menjadi berkat bagi banyak orang. Nah kita terus berdoa berharap supaya lembaga-lembaga misi seperti ini terus dipakai oleh Tuhan jadi berkat. Ya. Kita berdoa, kita punya apa yang kita bisa lakukan, kita bisa dukung, kita dukung dengan sungguh-sungguh. Ya. Supaya Injil makin diberitakan, makin banyak orang menerima Kristus. Dan ternyata di Indonesia pun masih ada daerah-daerah yang sama sekali belum tersentuh oleh Injil. Ya. Dan itu adalah tanggung jawab gereja. Pembaruan adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Roma pasal 12 ayat 2, Tuhan ingin sebelum kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, harus terjadi dulu pembaharuan budi kita. Sebelum kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan kudus, maka Efesus pasal yang ketiga, yang keempat ayat 23 juga harus ada pembaharuan baik roh maupun pikiran kita. Kristus datang untuk memperbaharui. Dan semua nabi yang dipakai oleh Tuhan dari perjanjian lama sampai para rasul, semuanya dalam rangka mengadakan pembaharuan. Pembaharuan terus menerus. Orang Israel itu, manusia ini bolak-balik jatuh dalam dosa. Bertobat lagi, habis itu hidup beberapa waktu, habis itu jatuh lagi dalam dosa. Habis itu diperbarui lagi, hamba Tuhan berseru, nabi berseru,
lalu imam atau hakim berseru, nanti bertobat lagi, kemudian hidup lagi, habis itu jatuh lagi, berulang. Karena itu pembaruan itu harus dilakukan dengan setia. Harus dilakukan dengan setia. Dan begitu banyak orang yang bercita-cita, yang begitu berapi-api, begitu bersemangat, pada awalnya ingin mengadakan pembaruan, tapi akhirnya toh juga jatuh pada dosa yang sama. Dalam 2 Tawarik 26, raja siapa itu? Raja Uzia, ya. Mengadakan pembaruan, dan kemudian pada waktu dia kuat, dia menjadi sombong. Dan dia jatuh. Ada orang-orang yang begitu semangat pada awalnya, ingin mengadakan pembaharuan, tapi tidak dilakukan dengan setia. Toh akhirnya dia jatuh. Zaman reformasi, bukankah itu pembaruan terjadi begitu luar biasa? Pada waktu itu orang belum boleh, pada waktu sebelum reformasi, orang tidak baca Alkitab. Hanya pemimpin-pemimpin gereja yang baca Alkitab. Dan mereka kadang-kadang memanfaatkan ayat-ayat Alkitab ini untuk membohongi umat. Ya. Pada zaman reformasi semua orang harus baca Alkitab. Dan kemudian mereka semua tahu apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Sehingga pada waktu itu gereja betul-betul diperbaharui. Benar-benar diperbaharui. Tapi kemudian kan kita tahu dalam sistem-sistem hermeneutik ada yang alegoris, ada yang liberal. Jadi ada yang percaya Alkitab ini firman Allah, tapi ada juga yang bilang Alkitab ini cuma berisi firman Allah, yang lainnya tidak. Ya. Hanya yang Allah berfirman itulah firman Allah. Yang tidak ada Allah berfirman bukan firman Allah. Ya. Yang katakan Yesus itu firman Allah, yang Yesus tidak bilang itu bukan firman Allah. Yang masuk akal itu firman Allah, yang tidak masuk akal itu bukan firman Allah. Itu dongeng nenek moyang. Karena terlalu bebas menafsirkan firman Allah. Jadi dilarang salah, diberikan kebebasan juga, kebablasan. Ada yang alegoris lagi, turunlah dari pohon itu katanya. Hai Sakeus, turunlah dari pohon itu, diaplikasikan. Diartikan dari pohon kesombongan, dari pohon iri hati. Tidak usah ditafsirkan macam-macam. Turun aja dari pohon itu. Aku mau mampir ke rumahmu, cuma itu aja. Itu yang Tuhan mau. Bukan turun dari kesombongan, bukan. Kesombongan lain lagi ayatnya, ya kan? Tapi yang saya maksudkan adalah ada begitu banyak semangat, orang-orang yang semangat ingin mengadakan pembaruan, tapi kemudian dia kebablasan. Karena mulai sombong, mungkin makin dipakai oleh Tuhan, ya. Jadi tidak mau mendengar orang lain, ya. Dan ini banyak sekali, Bapak Ibu dan Saudara. Ini tantangan gereja, tantangan bagi kita. Karena itu, pembaruan itu harus dilakukan dengan setia. Kita melihat Yeremia ini, Nabi Yeremia ini, bagaimana Yeremia ini melakukan pembaruan dengan setia. Setia sampai akhir. Kalau kita lihat dalam ayat 28 dari pasal 38, ayat 28 pasal 38, demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu sampai kepada hari Yerusalem direbut. Ya. Jadi Yeremia ini betul-betul hamba Tuhan, betul-betul reformator yang luar biasa, ya. Yang setia sampai akhir, konsisten, dia terus-menerus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertama yang perlu kita renungkan adalah dasar untuk melakukan pembaruan itu adalah firman Allah. Itu yang penting. Itu yang penting pertama. Pembaruan itu harus dilakukan berdasarkan firman Allah. Dan ini dilakukan oleh Yeremia. Pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 maaf. Pasal 38, ayat yang ke-17
sampai ayat yang ke-18. Berdasarkan inilah Yeremia mengadakan pembaharuan. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Sedekia, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel, jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara, dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Firman ini datang kepada Yeremia, dan Yeremia kemudian dengan senang, dengan sukacita, dia sadar ada resiko yang besar, ada tantangan yang berat, tapi dia terus-menerus melakukan pembaruan berdasarkan firman ini. Dan ini juga dikatakan dalam 38 ayat yang kedua dan ketiga. Pasal 38 ayat 2 dan ketiga. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, dan seterusnya. Firman Tuhan, firman yang menjadi dasar. Kenapa orang tidak setia melakukan pembaharuan? Karena bukan berdasarkan firman. Dia tidak punya rema, dia tidak punya firman Tuhan. Dia sendiri belum diubah oleh firman Tuhan. Kan kalau kita mau berubah, selalu kan dikatakan, kalau kita mau orang lain berubah, kita dulu yang berubah. Ya. Bagaimana kita bisa mengubah anak kita kalau kita orang tua tidak berubah? Bagaimana kita mengharapkan suami kita berubah kalau kita tidak berubah? Bagaimana kalau kita mengharapkan istri kita berubah? Kita tidak berubah. Orang-orang yang dekat dengan kita, bagaimana kita harapkan mereka bisa diperbaharui, diubahkan oleh Tuhan, kalau kita sendiri kita tidak rela dan belum bersedia untuk dirubah. Firman Tuhan itu yang dapat mengubah hidup kita. Firman Tuhan tidak pernah berubah, tapi firman Tuhan sanggup mengubah. Firman Tuhan itu yang memperbarui hidup kita. Saya tuh senang sekali kalau baca Mazmur 19. Mazmur 19 kan kita lihat sebentar ya, Mazmur 19. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ayat 8 sampai 9 aja. Kita baca sama-sama, 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Nah, kalau mau lihat dampak dari firman Tuhan, itu baca khususnya Mazmur 119 semua ayat. Ya. Dan salah satunya tadi kita nyanyikan itu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu dalam Mazmur 119. Ya. Jadi firman Tuhan itu yang dapat mengubah, yang dapat memperbarui. Firman itu menyegarkan jiwa. Firman itu memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ya. Firman itu menyukakan hati. Firman Tuhan itu membuat mata bercahaya. Jadi firman yang kita bawa, yang dibawa oleh Yeremia yang mendasarkan pembaruan yang dilakukan, itu sungguh-sungguh mengubahkan, sungguh-sungguh menjadi berkat untuk orang-orang yang menerima, yang menyambutnya. Dan khususnya bagi Yeremia, si reformator ini sendiri, firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, begitu banyak orang yang ingin melakukan pembaharuan, tapi kemudian tidak setia. Karena pembaharuan yang dilakukan tidak berdasarkan dasar yang kuat dan teguh. Itulah firman Tuhan. Kalau kita ingin mengubah bangsa ini, memperbarui bangsa ini, harus berdasarkan firman Tuhan. Ya. Amin. Amin. No. Kalau kita mau memperbarui keluarga kita, harus berdasarkan firman Tuhan. Gereja kita harus dengan firman Tuhan. Sehingga kita kuat, dan firman Tuhan itu mengubah ke arah yang
berkenan kepada Tuhan. Perubahan bisa terjadi, tapi apakah arahnya dalam takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu kan urusan lain lagi. Tapi kalau kita mau arahnya ke situ, hanya firman Tuhan yang harus mendasarinya. Kita melihat sekarang bagaimana Yeremia ini begitu setia melakukan atau menjadi alat di tangan Tuhan untuk melakukan pembaruan. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat yang pertama, Yeremia itu setia dalam melakukan pembaruan karena Yeremia itu lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dia lebih hormat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Coba lihat ayat 38, pasal 38 ayat 1, maaf. Pasal 38 ayat 1. Tetapi Sefaka bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yuhal bin Selemya, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Yeremia pada waktu itu ada di mana? Ada di pelataran penjagaan. Dalam pasal 37 ayat yang ke-21. Pasal 37 itu bagian akhir. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Yeremia sebenarnya sebelum ada di situ ada di mana? Dia ada di rumah kurungan. Ada di rumah kurungan. Itu ayat yang ke pasal 37 ayat 11 sampai 16. Ayat 15 khususnya, para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia, pasal 37 ayat 15. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitra Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu. Dan lama Yeremia tinggal di sana. Jadi sebenarnya Yeremia ini sudah disiksa bolak-balik, sudah dipukul, sudah dikurung, sudah disekap. Ya, mungkin lebih daripada yang di Tangerang itu ya, sekapnya. Sudah disekap, sudah dikurung. Kan kalau sekarang diam ya, tapi luar biasa tadi kesaksian itu. Ya kan? Luar biasa kesaksian tadi. Yeremia lebih takut kepada Tuhan. Dia lebih hormat kepada Tuhan daripada manusia. Dia tahu resiko ketika dia mengatakan firman Tuhan. Dia tahu resiko ketika dia setia mengadakan pembaruan. Tapi dia jalankan. Kenapa? Dia lebih hormat Tuhan daripada manusia. Kalau kita lihat 4 orang ini yang disebut dalam pasal 38 ayat 1. Ini adalah pemuka-pemuka Israel. Yang tidak lain mereka ini adalah pemuka agama. Dan seharusnya mereka melindungi Nabi. Mereka tidak boleh berbuat sesuatu melawan firman yang disampaikan oleh Nabi. Itu kan aturan. Itu kan sistem di Israel. Ya. Karena raja pun akan melakukan sesuatu kalau Nabi ngomong. Ya. Dan raja harus taat kepada Nabi. Kalau raja saja taat, apalagi seluruh rakyat. Anak buahnya ini yang 4 orang dalam pasal 38 ayat 1 ini. Tapi mereka melawan Yeremia. Tapi Yeremia tetap setia melakukan pembaruan. Kenapa? Karena dia lebih hormat kepada Tuhan. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada orang-orang ini. Kan ada firman Tuhan kan? Jangan kamu takut kepada yang dapat membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada dia yang setelah membunuh tubuh dia bisa melemparkan kita ke dalam api yang menyala-nyala. Lebih takut kepada Tuhan. Dan para rasul pun juga punya prinsip seperti itu. Silahkan kalian pilih. Tapi kami tidak mungkin takut kepada manusia daripada kepada Allah. Inilah orang-orang yang setia. Kalau kita lihat Martin Luther juga begitu, ya kan?
Ayat pembaharuan yang dipakai oleh Martin Luther itu kan Roma pasal 1 ayat 16-17. Oleh iman. Karena itu ada sola fide, ada sola scriptura, ada sola gratia, iya kan? Keselamatan itu karena anugerah, iya. Karena anugerah, karena iman, karena Alkitab, iya kan? Karena firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lebih takut sama siapa? Kalau kita takut kepada manusia, kita akan stop, kita tidak akan setia melakukan pembaruan. Mari kita hari ini lagi belajar untuk lebih takut kepada Tuhan daripada pada manusia. Sehingga kita bisa setia melakukan pembaruan, setia terus melakukan pembaruan. Ya. Ya, kita belum apa-apa ternyata ya, setelah mendengar kesaksian tadi, kita belum apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Saya juga nggak ada apa-apanya ternyata. Bagaimana kalau kita diperhadapkan begitu? Ya. Tapi bersyukur bahwa hari ini Tuhan menyapa kita dan ingin menguatkan kita kembali. Karena itu, mari kita lebih takut kepada Tuhan daripada pada manusia. Yang kedua, kenapa Yeremia begitu setia melakukan pembaharuan? Karena ia merelakan dirinya untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Ini saya lihat dalam ayat yang ke-1 ayat 38 itu. Tetapi itu ya, nama-nama itu kemudian mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Jadi Yeremia ini tidak stop dia mengatakan firman Tuhan itu. Tidak stop. Ya. Wah, ini yang 4 orang ini mungkin telinganya udah udah merah kali ya. Dengar Yeremia ini berbicara terus firman Tuhan. Dia tidak berhenti, dia terus katakan firman Tuhan. Dia terus sampaikan apa yang Tuhan inginkan dia sampaikan. Ya. Semua orang yang lewat di pelataran penjagaan itu disampaikan terus oleh Yeremia. Ini loh firman Tuhan, ini loh firman Tuhan, ini firman Tuhan. Dan mungkin 4 orang ini sudah merah telinganya. Akhirnya mereka menangkap Yeremia. Saya melihat di sini, apa sih yang membuat Yeremia begitu setia? Karena firman Tuhan menguasai dirinya. Karena firman Tuhan itu memenuhi hatinya, memenuhi pikirannya. Sehingga tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali firman Tuhan. Tidak ada yang keluar dari pikirannya kecuali pembaruan. Ya. Dan kita semua rindu kan diperbarui oleh Tuhan kan, amin. Kita semua rindu gereja kita terus diperbarui. Kita semua rindu keluarga kita diperbarui oleh Tuhan. Kita juga rindu bangsa ini diperbarui oleh Tuhan. Karena itu biarlah firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Seperti Yeremia. Kemudian yang ketiga, kenapa Yeremia setia? Saya melihat dalam ayat yang ke-20. Yeremia setia karena ia begitu yakin akan pemeliharaan Allah. Ayat 20, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kurang kompak. Sudah dapat belum? Ayat 20. 1, 2, 3. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Ya. Kenapa Yeremia begitu setia? Karena dia yakin akan pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan pelihara itu sempurna, amin. Kalau Tuhan pelihara, dia lebih memelihara kita lebih baik daripada siapapun. Ya. Kalau Tuhan menjaga, dia menjaga kita lebih daripada siapapun. Ya. Yeremia begitu yakin. Karena itu begitu Raja Sedekia ini mulai meragukan akan firman Tuhan. Yeremia langsung dia katakan, hal itu tidak akan terjadi. Begitu yakin dia. Ya, itu yang saya sebut Yeremia ini begitu yakin. Ya. Hal itu tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Ya. Tapi sebaliknya keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Kenapa orang seringkali stop
dalam mengadakan pembaruan, tidak setia. Kenapa? Karena ketika pergumulan datang, dia mulai meragukan pemeliharaan Tuhan. Dia mulai ragu, ini benar nggak Tuhan pelihara? Kalau saya setia begini, ya, kalau saya setia, kalau saya jujur, kalau saya benar, apakah Tuhan pelihara? Ya. Apalagi kalau banding-bandingkan, kan seperti Asap yang kita baca pada waktu itu. Ya. Wah, itu orang yang tidak benar dipelihara sepertinya sehat-sehat, makmur mereka luar biasa, diberkati. Ya. Apakah kita mulai meragukan akan pemeliharaan Tuhan? Yeremia setia, setia. Bahkan tidak ada seorang pun yang mendukung dia, kecuali Sida-Sida dari Ethiopia, ya, yang mengangkat dia dari perigi. Ya kan? Ini kan pasal 38 ayat 14 sampai 22 ini kan baru kita baca. Sebelumnya itu kan Yeremia ini diangkat dari perigi. Perigi itu apa? Sumur, ya. Dari sumur yang penuh dengan lumpur. Dan tidak ada roti pada waktu itu, terjadi kelaparan di Yehuda. Ya, kalau di atas saja terjadi kelaparan, apalagi di sumur. Ya. Dia direndam dengan lumpur yang begitu luar biasa. Tapi Yeremia setia, kenapa? Karena dia percaya, begitu yakin akan pemeliharaan Allah. Itu juga tadi ya, yang disampaikan ya dalam kesaksian ya. Dan kita tidak pernah janjian. Ya, ini tema dari sinode ditentukan memang untuk hari ini. Dan kita bersyukur. Itu ilustrasi, jadi saya nggak perlu cari ilustrasi lagi. Ya, itu ilustrasi yang luar biasa. Yakin akan pemeliharaan Tuhan. 1 bulan berapa di hutan itu? 1 bulan 4 hari. Dipelihara oleh Tuhan. Ya. Dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Yakin akan pemeliharaan Tuhan. Yakin. Kenapa orang tidak setia? Karena mulai bimbang, mulai ragu akan pemeliharaan Tuhan. Apalagi kalau pekerjaannya menghadapi pergumulan. Ya kan? Apalagi kalau usahanya sepi misalnya. Dia mulai goncang. Apakah kesetiaan saya ini akan berujung kepada pemeliharaan Allah yang sempurna? Mari kita meyakini kembali berdasarkan firman Tuhan ini. Ya. Karena saya sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tidak berubah dan Dia setia. Karena itu mari kita dalam mengadakan pembaruan, dan kalau kita ingin hidup dalam pembaruan terus menerus, keluarga kita, ke gereja kita, mari kita yakini akan pemeliharaan Tuhan. Yang terakhir, kenapa Yeremia begitu setia? Saya melihat dalam ayat yang ke-21 sampai 22. Karena Yeremia sadar akan apa yang terjadi jika tidak ada pembaharuan. Ya. Ayat 21, 22 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi jika engkau menyerahkan diri, tidak menyerahkan diri ya. Sungguh semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu, tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Saudara, yang kerajaan yang kuat pada waktu itu adalah Mesir sebenarnya. Kerajaan Mesir. Kalau Bapak Ibu lihat, renungkan, misalnya dari pasal 35, khususnya pasal 37 misalnya. Pasal 37 ayat 5. Pasal 37 ayat 5, adapun tentara Firaun telah berangkat keluar dari Mesir. Mendengar kabar itu, maka orang-orang Kasdim ini adalah orang-orang Babel, yang mengepung Yerusalem, angkat kaki dari Yerusalem. Jadi sebenarnya orang Kasdim ini takut dengan orang Mesir. Karena itu pernah Nabi itu menegur, jangan minta pertolongan Mesir. Kenapa? Karena kecenderungan orang Yehuda ini melihat yang kuat kan, tapi tidak memandang kepada Tuhan. Nah, ini yang ditegur oleh Nabi. Jadi mereka mengandalkan manusia, tapi pada hari di mana Babel merebut, Mesir tidak mengirimkan bantuan. Ya, karena memang Mesir bukan Tuhan, hanya Tuhan yang setia. Ya. Mungkin kita juga seringkali digoda seperti itu. Andalkan ini, enggak usah berdoa, andalkan ini. Ya.
nggak usah mengandalkan Tuhan, andalkan yang ini. Mungkin secara prinsip kita andalkan Tuhan dalam pikiran kita, tapi secara praktis kita sering kali tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Karena kita lihat ini kuat nih, bisa diandalkan, bisa ini untuk tempat berlindung, ini bisa menolong saya. Ternyata tidak. Ya. Dan ini yang kemudian diragukan oleh Raja Sedekia. Ya. Sehingga dia ragu-ragu ketika dia minta petunjuk. Jadi minta petunjuk, tapi dia tidak lagi menurut petunjuk Yeremia. Nanti dia minta lagi petunjuk, tapi tidak lagi menuruti. Karena itu ketika dia ambil Yeremia bilang, kamu mau mendengar apa dari Tuhan, tapi kamu mau membunuh aku kan? Atau kamu mau mendengar, tapi kamu mau minta petunjuk, tapi kamu tidak mau dengarkan juga. Gitu. Karena dia mulai ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hukuman Tuhan itu benar akan terjadi. Dan itu memang kemudian terjadi. Karena orang Israel tidak mau menyerahkan diri kepada Nebukadnezar atau Raja Babel. Karena itu Yerusalem dihancurkan oleh Tuhan melalui tangan Raja Nebukadnezar atau Raja Babel. Yeremia sadar akan hal ini. Karena itu dia tidak berhenti sampai titik darah penghabisan. Istilahnya begitu ya. Sampai runtuhnya Yerusalem, kita lihat di dalam ayat 28 itu. Yeremia tetap ada di pelataran penjagaan. Dia begitu setia karena dia tahu apa yang akan terjadi kalau firman Tuhan tidak dilakukan oleh bangsanya. Dan kita sadar Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita tidak melakukan pembaruan, maka kita tahu apa yang akan terjadi kan? Keputusan hari ini akan membawa kehidupan kita ke depan. Kalau kita mau diperbarui sekarang, kehidupan kita pasti lebih baik. Iya kan? Kalau tidak, maka seperti Yeremia, sadar pasti ada hukuman dari Tuhan. Dan kesadaran Yeremia akan hukuman Tuhan inilah yang membuat dia tidak beranjak dan dia setia. Dia setia. Hendaknya hukuman Tuhan juga yang Tuhan sampaikan melalui banyak firman Tuhan, itu juga menjaga semangat kita, kesetiaan kita untuk terus melakukan pembaruan. Saya kaget ketika kuliah kemarin, ya, karena kita membahas etika. Kayak membahas etika, ada aborsi, ada homoseksual, ada segala macam. Ya. Dan waduh, kaget sekali mendengar angka-angka aborsi di Indonesia, mendengar angka-angka kaum homoseksual, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kata Pak Charles itu minggu lalu ya, di Amerika orang senang dengan laki-laki yang bertubuh atletis ya. Tapi ternyata dari 10 itu 8-nya gay ya. 8-nya itu ternyata tidak suka dengan wanita. Ya. Kan mengerikan sekali. Jadi Indonesia udah banyak sekali. Dan ada yang sharing, pantesan Pak. Pantesan di jemaat saya begini. Cuma katanya sudah ada di Kelapa Gading. Gereja yang coba menjangkau mereka. Sehingga yang bergereja ya mereka itu semua. Sore, tapi enggak usah ke sana ya, jangan. Tapi maksudnya gereja kan harus peduli, tetap harus peduli. Tidak boleh mensat, tidak boleh hanya menyingkirkan mereka, tidak boleh. Gereja harus mengasihi, mendoakan dan memberikan pelayanan yang terbaik. Ya. Kalau di Amerika sudah pendetanya pun sudah banyak yang ini. Ya. Di Belanda sudah semua, Jerman sudah semua. Segala macam. Ngeri banget. Ini PR bagi kita mengadakan pembaruan, aduh bisa enggak? Gitu kan. Tapi memang dengan kekuatan kita enggak bisa. Tapi dengan firman Tuhan kita bisa. Mari kita kembali dalam kehidupan kita, dalam mengadakan pembaruan dengan setia. Kita lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Mari kita juga merelakan diri kita untuk terus-menerus dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga ada khotbah yang tanpa bicara, kata 1 Petrus pasal 3 ayat yang 1. Perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan tanpa berbicara dapat memenangkan suaminya yang belum taat kepada Tuhan. Itu khotbah tanpa bicara, ya kan? Tapi karena firman Tuhan menguasai hidupnya.
Yeremia juga setia karena dia yakin akan pemeliharaan Tuhan. Yakinlah akan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita di jalur yang lurus, kita di jalan yang benar, pasti Tuhan akan bela kita. Amin. Tuhan bela kita kan? Amin ya. Orang sering tidak mau mengadakan pembaruan karena pikir-pikir, siapa yang bela saya? Nggak ada teman pun saya. Pimpinan pun ke sana, nggak mau bersama-sama dengan saya. Tapi ingat, yakini akan pemeliharaan Tuhan. Dan yakini ada hukuman kalau hidup kita tidak diperbaharui. Karena itu biarlah itu membuat kita setia dalam melakukan pembaharuan. Pembaharuan di rumah kita, di gereja kita, di bangsa ini. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga,